bukan berarti kita mandek, enggak. Kita maju. Kita terus bergerak. Kita terus bergerak. Cuman universitas lain bergeraknya itu lebih cepat. Berdasarkan Webometric kita 79. No, lebih rendah lagi, Pak. Berdasarkan Unirank itu kita peringkat 87 di Indonesia. Iya, Pak. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Saudara, hari ini saya sengaja mengundang dosen saya ini yang bikin saya deg-degan gitu. Ini podcast yang paling istimewa yang sudah berlangsung sekian lama ini, dan hari ini alhamdulillah beliau berkenan untuk memenuhi undangan saya ke studio yang sederhana ini. Pak Profesor Dr. Haji Haryadi, SEMMS. Nah, waduh bingung saya ini Pak, banyak sekali titelnya nih. Yang saya tahu Bapak masih guru besar Fakultas Ekonomi Unja, Universitas Jambi. Kemudian Direktur Pasca Sarjana Pak ya? Itu sejak kapan Pak? Sejak 2021. 2021. Pak, Bapak enggak tua-tua Pak, dari dulu seperti ini. Malah saya sudah uban, Bapak belum ini. Bagian ini rahasianya apa nih Pak? Ini tentu yang pertama kita selalu mensyukuri apa adanya. Mensyukuri apa adanya. Bersyukur itu semakin banyak bersyukur, semakin banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak dari terus yang kedua kan terus gitu ya. Apa namanya doa dari kawan-kawan, doa dari semua mendoakan kita semua sehat walafiat, mudah-mudahan ceria, ya itu diijabah oleh Allah. Itu ciri khas Bapak dari dulu. Pak Profesor Haryadi, beliau hari ini menjadi pemberitaan yang cukup hangat karena salah seorang kandidat calon rektor Universitas Negeri Jambi yang banyak diperbincangkan. Tentu ya mudah-mudahan ini akan terpilih nantinya Pak. Amin. Nah, terkait dengan hal itu Pak, sengaja kita mengundang Bapak ke sini. Banyak alumni kita, banyak netizen juga bertanya. Tolong tanyakan ke Pak Haryadi, nanti kalau beliau jadi rektor mau dibikin apa Unja itu? Gitu Pak. Saya langsung ke Pak, ke pokok permasalahan yang paling krusial ini. Hari ini ya data yang saya dapatkan ini Universitas Negeri Jambi pada posisi ke-54 dari hasil perankingan EduRank namanya Pak, untuk 100 kampus terbaik di Indonesia. Dan Unja itu ada di posisi 54. Saya tidak tahu ranking yang lain ini. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah nanti Bapak terpilih menjadi rektor, ini akan berubah? Bagaimana cara Bapak merubahnya, dan ini mungkin juga berhubungan dengan visi dan misi Bapak nantinya. Oke Pak, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bung Dori atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ada kesempatan dan sehat sehingga kita bisa hadir di sini. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa saat ini pada dasarnya Universitas Jambi itu sudah bergerak lebih maju dibandingkan sebelumnya. Lebih maju? Lebih maju dibandingkan sebelumnya. Dalam arti kata bahwa upaya untuk, jadi selama 3 periode kepemimpinan rektor, dimulai dari rektor Prof. Aulia sampai Prof. Joni, dan yang terakhir yang sampai saat ini adalah Prof. Trisno, itu semua visinya mengacu kepada world class entrepreneurship university, artinya universitas berkelas dunia. Sehingga di dalam renstra kita dan di dalam statuta itu betul-betul dimuat di situ bahwa visi Universitas Jambi adalah world class entrepreneurship university. Nah, jadi itu pergerakannya sudah jalan. Pergerakannya udah jalan. Saya tidak pungkiri bahwa rektor sekarang, rektor sebelumnya juga sudah berhasil membawa Universitas Jambi ke tahapan yang lebih maju. Tapi yang mau saya katakan adalah ada tahapan jadi yang kita lewati itu kita bergerak lebih maju. Cuman universitas-universitas lain bergerak lebih maju. Sehingga jadi susah kita maju
dan dilewati oleh universitas lain. Bukan berarti kita mandek, enggak. Iya, Kita iya. maju. Kita kok. terus bergerak. Kita terus bergerak. Cuman universitas lain bergeraknya itu lebih cepat. Sehingga apa yang dikatakan Bung Dori tadi, bahwa yang pertama berdasarkan EduRank, kita itu peringkat 50 berapa? 4. 54. 54. Ya. Berdasarkan Webometric kita 79. No, lebih rendah lagi, Pak. Berdasarkan UniRank itu kita peringkat 87 di Indonesia. Iya, Pak. Sehingga ada juga, percaya atau tidak kita, UniRank itu menempatkan di Jambi itu, Universitas Jambi itu berada di peringkat kedua, kalah dengan tetangga. Waduh. Persoalan kita percaya atau tidak, suka atau tidak, saya kira itulah faktanya yang disampaikan oleh mereka. Bagaimana supaya ini bisa berubah? Ya, kita harus melakukan suatu perubahan. Perubahan dalam arti kata yang selama ini barangkali ada yang terlupakan atau tertinggal, kita relatif lambat kita perhatikan. Ini yang harus digenjot. Ya, dia harus dikejut. Dalam arti kata apa? Ya itu tadi. Bagaimana supaya peringkat kita juga tetap naik. Dalam beberapa hal yang lain, saya lihat dari peringkat BLU kita menuju PTNBH itu cukup bagus dia. Tetapi dalam hal-hal lain kita masih tertinggal. Dalam peringkat-peringkat yang seperti ini, itu yang dibaca oleh umum ya. Jadi tahu bahwa kita tertinggal. Nah, jadi visi saya tetap mengacu kepada visi World Class Entrepreneurship University. World Class Entrepreneurship University. Jadi kelas dunia. Tapi barangkali ya yang perlu diperkuat itu adalah kelas dunia yang kita maksud itu yang bagaimana? Ibaratnya kita melangit, kita mau menuju langit ini. Langit itu yang kita tuju itu yang mana? Gitu. Apa langit pertama? Langit pertama, kedua. Iya, begitu kira-kira. Jadi sehingga kita punya patokan dan kita harus punya tahapan. Jadi tahapan awal kita mau apa? Tahapan kedua mau apa? Tahapan ketiga kita mau apa? Sehingga dengan demikian itu kita betul-betul bekerja terstruktur dan sistemik. Saya tidak mengatakan bahwa sebelum ini tidak terstruktur. Artinya kita betul-betul tahu indikator dari kelas dunia itu apa sih sebenarnya. Kalau yang Bapak lihat selama ini seperti apa, Pak? Nah, iya kita menuju ke sana. Jadi ibaratnya apa yang kita lakukan itu belum relatif terlepas. Kebetulan kalau ada kebetulan yang mengacu, tetapi itu bukan suatu yang sistemik. Dalam arti kata kelas dunia itu kan ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Walaupun kita sudah menapak, misalnya kita sudah saat ini sudah punya international student, tapi sebenarnya berapa yang sesungguhnya harus kita dapatkan. Dan yang kedua itu adalah bagaimana cara mendapatkannya. Tentu saja kita bicara tentang bagaimana supaya mereka tertarik untuk datang. Bagaimana supaya pembiayaannya itu bisa juga teratasi. Dan ini semua segala harus dibicarakan. Jadi saya berpikir bahwa UNJA itu World Class University itu adalah cita-cita kita, mimpi kita. Ya, tetapi untuk saat ini masih tetap mengacu karena kita itu toward sekarang. Toward itu artinya menuju World Class University. Kalau kita mau setara, paling tidak universitas bukan yang peringkat teratas itu, tetapi paling tidak menuju kepada World Class University yang kita sudah berada pada level terpenuhi indikator-indikator kita memang berkelas dunia. Nah, sekarang saya mau indikator yang belum terpenuhi, Pak? Dalam banyak hal. Sebagai contoh misalnya begini, ya dalam peringkat, ya kalau kita mau lihat peringkat Universitas Jambi seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau kita cek juga, mungkin kita agak perih mendengarnya, suka atau tidak suka. Tetapi dalam peringkat di Sumatera ini untuk provinsi tertua itu kan ada 8 ya. 8 provinsi tertua mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, kemudian Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung. Itu
peringkat universitas kita itu adalah yang terendah di antara yang ada di itu. Sumatera. Punya Barangkali kita pendidikan miris dan kurang suka mendengarnya, tetapi itu faktanya. faktanya seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya adalah suatu kewajiban kita untuk meningkatkan itu. Iya. Nah, tinggal strategi. Jadi persoalan sekarang mimpi kita menuju kelas dunia itu adalah mimpi yang sama. Tetapi strategi kita mencapai barangkali yang berbeda. Apa sih Pak mimpi kelas dunia itu nanti kalau memang itu terjun? Ya, yang Apa pertama yang bisa didapatkan? ya, pertama peringkat kita. Yang kedua, untuk mensupport itu kita perlu sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana sekarang lewat bantuan Asian Development Bank yang dimulai sejak daripada zamannya Pak Kemas dulu sudah merancang, itu mantan rektor kita periode 4 periode yang lalu, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Aulia, dilanjutkan oleh Prof. Joni, dan terwujud alhamdulillah pada saat Prof. Sutrisno ini. Pak Rektor sekarang. Ya, sudah sekarang. Tapi gedung dan sarana prasarana itu hanya satu bagian dari banyak indikator yang harus kita penuhi. Kalau gedung sudah banyak kan Pak? Sudah, alhamdulillah kita ini sekarang sedang membangun lewat bantuan Gedung ADB, rektorat ya gedung utama. rektorat itu sebanyak 9 gedung, bukan hanya gedung rektorat, 9 gedung rata-rata berlantai 8 dan berlantai 7. Waduh, luar biasa ini. Itu luar biasa. Udah pakai lift Ya. nanti kan? Tapi jangan lupa, cita-cita boleh mendunia, bumi yang dipijak itu jangan dilupakan. Gitu. Iya, iya. Ya, saya maksudnya begini, semakin melangit kita, bukan berarti kita menjauh dari bumi. Iya, iya, iya. Artinya, meningkatkan kualitas, menyetarakan dengan dunia itu perlu, tetapi tetap berupaya untuk tetap memberikan manfaat bagi daerah ini. Gitu. Iya. Pak, Bapak bilang tadi kita sudah bekerja maksimal nih sekarang. Iya. Kita terus mencari, mengejar ketertinggalan. Tapi pihak kawan malah justru lebih cepat lari. Iya, lebih Kenapa cepat. kita tidak secepat mereka, Pak? Ya, tentu Kurang saja. vitamin kali, Pak? Atau kurang Barangkali latihan ini yang perlu digali. Saya kira mencuri strategi itu adalah satu hal yang halal. Ya. Oleh karena itu mungkin kita ada perlu dapat faktor-faktor strategi. lain yang Kita perlu barangkali kaji ya strategi apa yang dilakukan oleh orang iya. lain. Itu satu. Nah, itulah sebabnya saya merasa bahwa alhamdulillah saya diberikan kesempatan banyak membantu pemerintah daerah. Ya. Saya juga pernah eksis di pemerintah daerah dulu sebagai kabid promosi. Iya, iya. Pada saat saya jadi kabid promosi tahun 2000 sampai 2004 itu saya berkesempatan berkeliling-keliling ya mempromosikan Provinsi Jambi itu ke mancanegara. Dan pengalaman-pengalaman dari situ ditambah dengan pengalaman saya waktu melanjutkan studi ke luar negeri itu banyak menginspirasi saya untuk S3 bisa Bapak di melakukan New Zealand ya? S3 saya di IPB, IPB. S2 saya di New Zealand. Nah, di pengalaman-pengalaman yang dari luar itu menginspirasi saya dan saya meyakini bahwa tentu saja bukan saya sendiri, dengan tim yang kuat nanti kita akan mampu untuk melakukan percepatan. Jadi sekarang itu dia sudah bergerak, tetapi nanti saya meyakini bahwa pergerakan itu akan lebih bisa dimaksimalkan lagi gitu. Lebih bisa dioptimalkan lagi, tentu saja dengan menyusun strategi-strategi. Apa di antara strategi yang ingin Bapak? Strategi yang pertama, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh Kerja orang tim. lain. Bekerja tim dan butuh juga bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu ada 11 kabupaten kota di Jambi. Saya kalau diamanahkan nanti betul-betul ingin bekerja sama sehingga kita semua merasa bahwa Universitas Jambi itu adalah bagian dari kita semua. Tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, Tidak sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga bisa bagian memberikan vital yang harus kontribusi kita sama-sama pemikiran. bangun. Iya. Iya. Terhadap Dan ya, pembangunan daerah. tentu saja kontribusi pemikiran yang dari universitas itu adalah pemikiran. Sebagai contoh misalnya, universitas kita tidak bisa mandek, kita harus bekerja, kualitasnya harus ditingkatkan. Tapi bukan berarti
anak-anak Jambi semakin sulit untuk masuk ke universitas itu. Iya, iya. Sekarang itu kita sadar bahwa persaingan itu semakin ketat. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana mensiasati supaya masyarakat Jambi atau anak-anak Jambi itu juga bisa mengenyam pendidikan di Jambi? Dengan tingkat persaingan yang semakin ketat itu, ya yang pertama barangkali harus ada kolaborasi antara universitas dengan pemerintah daerah. Yeah. Sebagai contoh misalnya, untuk anak-anak yang menjelang mau tamat semester, katakanlah kelas 3 semester akhir. Nah itu kan perlu betul itu dibimbing dan diarahkan, sehingga nanti mereka tidak kaget pada saat ujian, dan ilmunya sudah mumpuni untuk ikut bersaing. Nah ini ada program dari universitas itu namanya MBKM. Bagaimana kita matchkan itu? Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang MBKM itu kita drop ke daerah, sekalian membina anak-anak di daerah itu, sehingga pada saat dia mau ikut tes, dia sudah siap untuk tes. Dan bagi yang mau siap bekerja, barangkali tidak melanjutkan kuliah, itu kan sah-sah saja. Memulai startup dan segala macam, itu dibimbing oleh anak-anak kita, sehingga terbangun satu kolaborasi antara universitas dengan daerah. Jadi itu yang saya katakan bahwa universitas itu tidak hanya melangit, mesti membumi juga. Begitu. Wah, ini makin menarik ini, Pak. Pak, kembali ke peringkat tadi, saya masih penasaran. Seberapa penting sih Pak peringkat itu bagi perkembangan sebuah universitas? Ya. Berpengaruhkah dia terhadap support pihak luar? Tentu saja. Pasti Pak. Tentu saja. Bagaimana tidak berpengaruh? Yang pertama itu kan menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah dan termasuk internasional. Itu yang mereka lihat itu, ini seberapa jauh kemajuan yang dicapai oleh universitas ini. Kalau saya sekolah di sini, apa target yang saya inginkan? Wah, saya ingin mendapatkan ini. Tentu dia melihat peringkat itu juga sebagai salah satu cerminan. Yang kedua, identitas diri. Ya. Jadi identitas diri dalam arti kata, saya lebih merasa pede, tentu ya, Bung Dori juga seperti itu. Merasa lebih pede ketika peringkat kita lebih tinggi dibanding gitu kan. Iya. Dan saya mau sampaikan juga bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai kita tidak pungkiri. Misalnya akreditasi internasional sudah mulai banyak nih sekarang. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempercepat lagi. Saya yakin dengan alhamdulillah lagi bahwa jaringan-jaringan dan komunikasi yang sudah saya bangun baik di level daerah maupun pusat, saya yakin itu bisa mempercepat dan mempermudah kita menuju kepada target kita akreditasi internasional yang lebih banyak. Di pasca sarjana kita sudah mencapai target, bahkan lebih dari target 25% yang ditetapkan oleh Pak Rektor. Sekarang kita sudah lebih dari itu yang akreditasi unggul. Dan akreditasi internasional kita sekarang sudah sedang dalam upaya bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatu guna mendapatkan pengakuan sebagai akreditasi internasional. Selama ini belum? Selama ini belum. Jadi begitu kita masuk, kita diberikan amanah itu dan segera kita siapkan. Sekarang itu tim sedang intens bekerja dan mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Pak, berapa Pak jumlah profesor di UNJ sekarang, guru besar? Alhamdulillah sekarang itu guru besar kita bertambah dalam tahun ini barangkali mencapai mungkin ada 30 tambahannya. Jadi diperkirakan bisa mencapai 70-an itu nanti kita di akhir tahun ini. Akhir tahun ini bisa mencapai 70. Jumlah itu cukup fleksibel nggak Pak dengan cukup banyak pertambahannya. Tapi lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan universitas lain bertambahnya lebih banyak dibandingkan dengan kita. Gitu. Nah, kendalanya di mana? Yang pertama yang perlu saya katakan adalah membangun sebuah network tadi, jaringan tadi. Membangun sebuah network, ya bagaimana kita bekerjasama dengan universitas lain, kolaborasi, melakukan riset kolaborasi, joint collaboration. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menanamkan kepada
dosen-dosen kita di sini ya untuk lebih aktif lagi di dalam menciptakan karya-karya ilmiah itu. Jadi publikasi itu salah satu indikator yang menentukan juga peringkat daripada universitas itu. Nah itu, kemudian yang kedua, yang ketiga yang lebih penting lagi adalah bagaimana para guru besar itu juga dapat mengalirkan dan mendorong calon-calon guru besar ini untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, untuk mendapatkan publikasi atau karya ilmiah, itu salah satu unsur utamanya adalah riset. Penelitian. Nah, ini yang saya kira paling penting kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada semua dosen kita itu untuk bisa melakukan penelitian, memberikan kesempatan untuk bisa melakukan biaya, Pak, selama ini gimana, Pak? Universitas sesungguhnya tidak ada masalah dengan anggaran biaya itu. Di universitas sudah cukup besar, ditambah dengan di luar. Hanya saja barangkali sistem dan mekanismenya yang mungkin perlu, bukan salah, tetapi masih bisa kita perbaiki sehingga nanti kesempatan daripada teman-teman untuk mendapatkan penelitian itu betul-betul bisa kita wujudkan. Artinya kalau bagi saya nanti ya betul-betul kalau diberikan amanah, tidak satu pun proposal itu yang tidak menjadi sebuah penelitian. Harus diwujudkan. Nah, akan misalnya belum memenuhi syarat, dan itu yang kita minta kepada dosen, tolong perbaiki sampai terpenuhi syaratnya. Barangkali mungkin itu selama ini masih itu yang selama ini barangkali mungkin kurang terperhatikan, sehingga dosen-dosen kita itu banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk penelitian. Saya akan terapkan, persaingan itu tetap harus dilaksanakan, tetapi kesempatan juga tetap harus diberikan. Kayak gitu, sehingga terjadi keadilan. Keadilannya itu artinya kalau kita memberikan kesejahteraan dan kemajuan itu adalah itu lebih bermakna bahwa semua itu maju dan semua itu sejahtera, tetapi tidak satu pun ada orang yang dirugikan. Paling tidak ada orang yang sejahtera, tapi paling tidak ada orang yang dirugikan satupun. Nah itu. Nah sekarang maksud saya, kalau kesempatan untuk melakukan penelitian bagi dosen-dosen itu tidak ada, sementara tuntutan dari perguruan tinggi, tuntutan dari kementerian itu, riset itu merupakan suatu yang vital, dan indikator termasuk juga indikator dia untuk bisa lolos di dalam mendapatkan pengakuan sertifikasi misalnya. Oleh karena itu ini harus diberikan kepada mereka. Tapi tetap dengan menjaga koridor dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, jangan sampai di bawah itu. Gitu. Nah ini saya yakin bahwa kalau kita mau where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tadi saya kira pasti ada kemudahan. Ada kemudahan, dan dengan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, saya kira saya sangat yakin dan optimis bisa membawa Universitas Jambi lebih cepat lebih baik lagi ke depan. Pak, ada juga ini selama ini mungkin Bapak pasti lebih tahu, banyak sekali alumni-alumni Unja yang sulit mendapatkan pekerjaan, katakanlah di sebuah perusahaan-perusahaan besar, ya baik itu di Jambi maupun di luar Jambi. Menurut Bapak ini faktor penyebabnya apa? Apa mungkin pengaruh dari nama perguruan tinggi itu juga, peringkat dan segala macam itu, atau apa, Pak? Jadi kalau kita perhatikan yang sekarang ini, ya sudah banyak juga itu alumni kita yang bekerja di tempat-tempat yang lain. Cuman berdasarkan data di Provinsi Jambi, itu lebih dari 65% tenaga kerja di Jambi yang asal Jambi yang bekerja di perusahaan-perusahaan ternama itu lulusan SD, lulusan SMP. Nah, itu artinya perguruan tingginya ini kan
ada apa nih? Nah, itu yang menurut saya yang perlu kita bina. Kita mesti melakukan penyesuaian dan kita pintar membaca kira-kira kebutuhan pasar itu bagaimana. Dan itu yang harus kita penuhi. Standar kebutuhan pasar itu harus kita penuhi. Oleh karena itu, kerjasama antara kita dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi itu juga sangat penting. Dalam arti kata, perusahaan di Jambi ya dia mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam yang ada di Jambi ini, tetapi dari sisi dia juga harus memberikan kemaslahatan bagi anak-anak Jambi itu dengan kesempatan. Tapi kita tidak bisa hanya menuntut bahwa kita harus masuk ke sana. Syarat-syaratnya adalah kualifikasinya itu yang juga kita harus penuhi. Nah, ini yang menurut saya itu nanti kualifikasi seperti apa sih, Pak? Nah, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar itu. Ya, kalau misalnya yang diminta itu adalah tenaga A, jangan kita menyediakan hanya tenaga B. Ya, itu kan tidak match yang seperti itu. Yang kedua, kita juga harus tenaga A itu dengan kualifikasi atau paling tidak tenaga itu bidang-bidang yang dibutuhkan itu di situ apa? Kita masukkan ke dalam kurikulum kita. Sehingga nanti begitu dia tamat, dia siap, dia tidak kaku dengan itu. Nah, gitu. Jadi saya berharap bahwa nanti dengan kerjasama yang baik, ya, perusahaan-perusahaan yang penanaman modal yang ada di Jambi ini akan bukan hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, tetapi dia juga memberikan manfaat kepada masyarakat Jambi ini lewat dunia pendidikan itu. Kita termasuk juga dalam lewat penyerapan tenaga kerjanya itu. Artinya begini. Ini bayangan saya. Coba dulu kalau tidak salah saya pernah melihat di salah satu majalah ternama itu ada seorang anak yang duduk di atas pipa gas, pipa minyak, ya, tanpa sandal, tanpa baju, nah, cuma hanya pakai celana saja. Apa yang kita dapat baca dari pesan itu artinya sumber daya alamnya mengalir keluar lewat pipa gas itu, tapi sementara anak-anak daerah tidak merasakan ini menarik, Pak. Nah, ini barangkali yang menurut saya ini penting sekali kita perhatikan. Itu yang saya bilang bahwa kita tetap harus melangit, tetapi kita tidak melupakan bumi. Oke, jangan buminya habis diberdayakan. Kan kita ini kaya, Pak, Jambi, Pak, ya. Batu bara, minyak bumi, emas, ya. Hampir semua ada, Pak. Sekarang pasir kuarsa kita sudah diekspor juga keluar, gitu kan. Kalau hutan udah lama habis. Tapi apa yang didapat oleh daerah? Itu. Nah, saya menangkap tadi omongan Bapak bahwa Unja jangan hanya sekedar mencetak anak didiknya sekedar menjadi sarjana, tetapi juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar bagaimana sarjana-sarjana kita ini, alumni Unja khususnya, bisa diberdayakan. Pada dasarnya kalau saya lihat kualitas mereka juga cukup mumpuni, Pak. Tapi ketika nih mohon maaf, Pak, ya, seringkali terjadi seperti itu walaupun tidak semuanya. Tamatan mana? Nah, orang kan juga memikirkan di sana, Pak. Kita seringkali bekerja di mana-mana, begitu misalnya ada tamatan universitas sudah ternama. Lihat ijazahnya dia udah yakin orang. Padahal kualitasnya belum tentu hebat-hebat amat, Pak. Artinya nama besar perguruan tinggi ini juga penting kan, Pak. Nah, di Bapak nanti nih, Bapak terpilih jadi rektor Universitas Jambi ini, apa yang ingin Bapak lakukan untuk itu? Itu saya ingin merubah image. Ketegasan Bapak. Saya ingin merubah image. Ya, saya ingin merubah image bahwa perusahaan Universitas Jambi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya, ketika dunia kerja itu mendengar nama Universitas Jambi, mereka akan terkesima. Nah, gitu, Pak. Iya. Terus yang kedua, saya ingin menciptakan image bahwa lulusan Universitas Jambi akan menjadi lebih bangga menjadi alumni Universitas Jambi. Ya, tentu saja
apa yang harus kita lakukan itu yang tadi yang saya bilang bahwa kita juga harus menyesuaikan dengan dunia pasar. Jangan kita jalan sendiri, dunia pasar jalan sendiri. Ketidaksinkronan itu akan menyebabkan tidak terjadi link and match antara kita dengan dunia kerja. Padahal sasarannya walaupun tidak semua adalah yang mau bekerja mungkin di luar di dunia nyata, tapi juga ada bekerja di perguruan tinggi dan segala macam. Tetapi kita harus juga yang mau menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang mau menciptakan lapangan kerja, tetapi paling tidak kita siapkan itu dengan program-program yang menarik dan nyata. Sekarang berapa banyak Pak lulusan Unja setiap tahun Pak? Atau setiap kali wisudanya? Iya, setiap kali wisuda paling tidak itu di 1.000 ke atas ya. 1.000 Pak ya, 1.000 sarjana setiap. Kalau saja kita wisuda 3 kali setahun berarti kan ada 3.000. Kalau 4 kali setahun berarti ada 4.000. Waduh. Nah itu kalau menurut saya itu adalah suatu yang luar biasa ketika itu merupakan sesuatu yang memang siap untuk memasuki dunia kerja. Tetapi kalau tidak, bonus demografi tidak akan tercapai. Bagaimana kita menciptakan bonus demografi itu? Dalam arti kata, banyak yang lulus, tetapi dia bisa, yang lulus itu memang istilahnya betul-betul beras, bukan antanya gitu. Itu. Ya beras-beras yang bernas itu. Nah ini yang tentu kita persiapkan. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, saya bilang bahwa bekerja itu tim. Tidak bisa bekerja sendiri. Seberapa hebat pun saya tidak bisa. Saya harus membentuk sebuah tim yang betul-betul luar biasa, yang betul-betul sesuai dengan bidangnya. Jadi saya nanti mencoba untuk merangkul semua. Jadi merangkul semua. Kita tidak membawa politik identitas, kita tidak membawa SARA dan segala macam. Siapa yang memang punya kualifikasi, siapa yang memang pantas dan mumpuni untuk membantu di dalam mewujudkan visi Universitas Jambi lebih cepat lagi, itu mesti kita. Politik identitas masuk ke kampus juga Pak maksudnya? Ya tidak, politik identitas tidak masuk ke kampus, tetapi maksud saya itu jangan sampai itu merasuki kampus. Iya. Karena bisa teracuni. Bisa teracuni kita. Padahal identitas itu kan penting Pak. Penting. Tetapi yang setiap orang kan punya identitas. Apa yang salah sebenarnya Pak? Jadi begini, kadang-kadang politik identitas itu cenderung menuju kepada SARA, misalnya begitu, menonjolkan suku, salah memahami begitu deh, menonjolkan suku, menonjolkan agama, menonjolkan ini yang tidak boleh. Kita tidak, perhatian kita tidak ke situ. Fokus kita itu adalah bagaimana membangun secara bersama. Adakah kaitannya dengan pemilihan rektor juga Pak? Tidak ada. Tidak Pak ya. Tidak. Nah Pak, terkait dengan ini Pak, apa upaya yang sudah Bapak lakukan? Ya mohon maaf kalau bagi saya pribadi Bapak sudah tidak diragukan lagi. Prestasi Bapak juga sudah banyak kan. Bapak juga sudah sering kali mendampingi pemerintah daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, memberikan kontribusi pemikiran dan banyak program Bapak sudah. Alhamdulillah pada tahun 2014 itu tercatat dan itu fakta sejarahnya. Bahwa saya menjadi dosen berprestasi peringkat 1 Universitas Jambi dan pernah menjadi dosen terfavorit di Unja Pak ya. Nah, dan tapi dosen ada pernah tua juga Pak. Dan tapi itu tidak membuat saya kenapa? Karena itu semua kalau tidak diwujudkan dengan suatu perbuatan nyata ya itu hanya sebatas merek saja gitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan itu dalam sebuah kerja yang nyata gitu. Pak, upaya Bapak untuk bisa memenangkan pertarungan ini kan sengit juga ini Pak. Ada beberapa calon gitu Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, yang seru juga sih Pak sebenarnya pemilihan rektor itu Pak ya. Ya, saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah persaingan, tetapi bukan sebuah permusuhan. Jadi persaingan itu
teman bersaing seperti ini bagi saya itu adalah teman berpikir. Teman berpikir artinya ayo kita bergerak bersama, adu gagasan, adu program. Jadi kita bukan adu segala macam yang lain yang bisa membuat kita pecah. Tetapi justru ini siapapun yang menang, kita tetap merupakan satu kesatuan, satu tim yang kuat di dalam membangun sebuah Universitas Jambi yang lebih maju dan lebih baik daripada sekarang ini. Gitu. Pak, ada satu hal lagi nih Pak. Apakah ini bisa nanti Bapak wujudkan atau tidak? Apapun alasannya, ya saya juga selaku orang tua Pak ya, kemudian juga banyak menampung masukan-masukan dari sesama orang tua, masyarakat. Biaya pendidikan kita Pak masih agak tinggi katanya Pak, dan sangat bervariatif. Ini bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, barangkali begini ya. Nanti akan kita kaji. Itu penetapan SPP atau UKT itu dari universitas atau memang dari kementerian, Pak? Ya, selama ini saya juga kurang tahu pasti ya, karena saya bukan pembuat kebijakan itu. Tapi saya kira tentu ada pertimbangan dan acuannya. Kalau acuannya biasanya paling tidak petunjuk-petunjuk atau panduan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, Dikti. Tetapi kalau apa namanya acuan yang lainnya itu adalah bagaimana kelayakan daripada biaya pendidikan itu yang layak diberikan kepada masyarakat Jambi. Jangan sampai dengan tingkat SPP yang misalnya yang bagi kita anggap pas, tetapi bagi masyarakat anggap terlalu tinggi, nanti justru memberatkan masyarakat. Ini mestinya kan harus ada survei juga. Bagi saya itu ada survei untuk mengetahui kira-kira kelayakannya pas di mana gitu ya. Nah, ini terutama yang ASN ini Pak, yang orang tuanya ASN. Mohon maaf, Unja barangkali hanya melihat golongan. Apalagi kalau suami istri kerja sebagai pegawai negeri. Tinggi Pak UKT mereka, anak-anaknya, ya kan? Padahal gaji orang tuanya udah sekolah semua, SK-nya tuh di bank, udah tergadai semua. Nah, ini gimana Pak? Ya ini barangkali saya juga apa namanya perlu menyampaikan juga kepada orang tua bahwa menyekolahkan anak itu adalah sebuah investasi, sehingga investasi itu bukan hanya dalam membangun rumah, membeli kendaraan, tetapi menyekolahkan anak itu merupakan suatu hal yang penting. Sehingga kadang-kala kita dengan apa namanya persaingannya bukan dengan menyekolahkan anak di dunia pendidikan saja, persaingan antara kita dengan tetangga, persaingan dengan lingkungan dan segala macam menyebabkan alokasi keuangan kita banyak lari kepada hal-hal yang apa namanya lupa akan investasi pendidikan anak, sehingga pinjaman sudah didulukan untuk investasi yang lain, jadi tidak sini. Padahal mestinya kena Jadi ini barangkali perlu menjadi pertimbangan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pula. Ada satu daerah barangkali di Jambi ini kita kenal ya dengan banyak menghasilkan sumber daya manusia itu. Prinsipnya adalah kalau pendidikan adalah yang utama. Jadi bagi orang tua, bagi keluarganya itu pendidikan itu adalah sebuah prestis. Biar terjual harta, yang penting anak bisa sekolah. Itu saja. Dan sarjana itu nomor satu harus. Jadi gitu. Oke Pak, kita bergeser ke yang lain tadi. Dari tadi kita cerita masalah Bapak untuk menjadi rektornya. Kita bergeser ke lain Pak. Sejauh mana peran perguruan tinggi terutama Unja lah selama ini berdasarkan pengalaman Bapak ya, memberikan kontribusi pemikiran atau ikut mengambil kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memajukan daerah ini Pak? Saya kira bahwa sampai saat ini tenaga-tenaga atau para dosen di Universitas Jambi itu sudah banyak memberikan pemikiran baik kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, ya terutama dalam lingkup provinsi Jambi ini saja ya. Hanya saja barangkali ini belum
tersistem. Jadi sumbangan-sumbangan pemikiran itu, kerjasama itu lebih banyak dalam bentuk seminar pribadi-pribadi. Saya sudah pergi kemana-mana membantu hampir semua kabupaten kota itu sudah saya sudah memberikan sumbangan pemikiran dan diminta pemikirannya. Tetapi itu Haryadinya gitu loh, bukan universitasnya. Nah ini barangkali yang ke depan yang memang kita harus kuatkan itu adalah bahwa semua ini harus tersistem sehingga pemikiran-pemikiran itu bukan hanya diberikan secara parsial oleh orang per orang, tetapi betul-betul dalam pemikiran universitas. Sebagai contoh misalnya, kemarin Provinsi Jambi pernah mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ya. Mencapai berapa itu persen itu ya. Maka pada saat itu saya dengan teman-teman ya kebetulan instansi terkait itu meminta kepada rektor tolong dikaji ini. Maka ada tim yang mengkaji. Kebetulan saya sebagai ketuanya dan itu kita berikan sumbangan kepada pemerintah daerah. Dan itu sangat luar biasa. Artinya bekerja dengan sebuah tim seperti itu akan menjadikan hasilnya lebih baik dan akan menjadikan bahwa nama yang dibawa itu adalah nama universitas, jadi bukan nama individu. Nah ini yang ke depan yang menurut saya yang perlu dilakukan, penelitian juga harus tersistem, bekerjasamanya tidak dengan individu tapi bekerjasamanya dengan universitas. Kita ciptakan dan kita coba untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah supaya pemerintah daerah juga merasa bahwa Universitas Jambi adalah bagian dari mereka. Selama ini mereka seperti apa Pak kerjasamanya? Mohon maaf, sebagai contoh saya tidak untuk menidakkan perguruan lebih tinggi, banyak jemput bola atau mereka yang perguruan tinggi di Jambi di salah satu kabupaten ya tempat beradanya Universitas Jambi itu ya ada 2 universitas negeri itu di sana ya, tapi mohon maaf belum ada satu kerjasama yang apik yang dari pemerintah daerah itu betul-betul memberikan perhatian kepada kampus itu. Maunya kan ada yang tanya misalnya pemerintah daerah, kampus ini mau apa yang bisa kami bantu ini. Dan kita barangkali dari universitas itu perlu juga kalau perlu silaturahmi dan segala macam, menyampaikan kita sangat butuh ini itu segala macam. Nah kalau kita menyampaikan dan mereka menyampaikan apa yang bisa dibantu, ini kan nyambung nanti. Berarti kan komunikasi selama komunikasi barangkali. Saya tidak mengatakan belum ada komunikasi, sudah ada komunikasi. Terus? Tapi saya akan lebih mengintenskan lagi komunikasi itu sehingga betul-betul daerah merasa bahwa Universitas Jambi itu adalah bagian dari mereka yang harus dimajukan. Karena dana itu kalau dari universitas saja ya tidak cukup untuk mengembangkan Universitas Jambi yang ideal itu. Mesti harus ada kontribusi dari daerah juga? Ya, mesti ada kerjasama yang apik. Misalnya, ya coba kita bayangkan sekarang, jalan itu kalau pagi-pagi hari macet betul itu ke universitas. Kalau sore-sore hari macet sekali. Bagaimana ini barangkali kita bisa bangun kerjasama. Ada yang bertugas untuk membangun jalan itu misalnya. Nah kan gitu, itu perlu komunikasi. Perlu komunikasi. Nah, jadi maksud saya hal-hal yang seperti itu, kalau ada komunikasi 2 arah antara pihak kampus dengan pihak luar dan saling mengerti, maka rasa saling memiliki itu akan tumbuh, akan tumbuh rasa keperluan untuk membangun itu menjadi lebih baik secara bersama. Gitu yang penting. Bapak merasakan enggak semakin menurunnya anak-anak di daerah sekarang untuk kuliah di Unja? Jelas. Jadi yang pertama, kita memang tidak mengatakan bahwa semua putra daerah, anak-anak daerah itu harus kuliah di Unja, tidak. Mereka banyak memilih ke provinsi tetangga sekarang. Tetapi sekarang itu sudah, kalau kemarin beberapa tahun yang lalu itu
pilihan itu jatuh ke Universitas Jambi, lalu sekarang itu Pilih kedua. sudah banyak juga yang lain. Itu tidak apa-apa kalau ke universitas yang lebih Iya. maju menurut saya. Tetapi masyarakat Jambi juga akan menjadi lebih bangga ketika Jambi itu menjadi tujuan yang Tempat pendidikannya yang bagus. pendidikannya yang bagus bagi mereka. Jadi mereka tidak perlu keluar Iya. dari dalam. Dalam beberapa hal sebenarnya kita punya keunggulan dibandingkan yang lain. Saya mau katakan misalnya Apa, di Pak? Pasar Sarjana contohnya ya, di Pasar Sarjana itu contohnya. Salah satu program kita, program doktor MIPA, saya sebut saja begitu. Itu di Sumatera itu hanya ada 2. Satu di Jambi dan satu di Universitas Negeri Medan. Khusus MIPA Pak ya? Khusus dokter MIPA itu. Hanya ada 2 itu. Dan satu-satunya yang terakreditasi unggul itu adalah di Pasar Sarjana Universitas Jambi. Artinya kita lebih bagus dibandingkan yang lain. Secara kualitas itu fakta. Ya. Itu yang membuatkan orang. Kenapa tidak terkenal Pak? Nah itu barangkali yang ke depan ini yang perlu kita lakukan adalah kita membenahi segala sesuatu. Jadi kemenyan itu kalau tidak dibakar tidak tercium oleh orang lain. Wah ini menarik. Kemenyan kalau tidak dibakar tidak Iya, tercium wanginya sebesar orang. apapun pesta, Iya. sebesar apapun peralatan yang kita lakukan, tetapi kalau tidak ada bau kemenyannya, tidak ada halu-halunya, itu orang lain tidak tahu bahwa kita melakukan. Malah kadang bau busuk ya. Kebalik Nah, jadinya, ini Pak. barangkali menurut saya yang perlu secara bersama-sama kita lakukan itu. Wah. Banyak hal lain. Ya. Berarti selama ini kurang publikasi juga Pak. Nanti kalau Bapak jadi rektor saya bantu Pak. Amin, publikasinya. siap, Bung Dodi, siap. Ya. Iya. Alhamdulillah. Pak, ini masih panjang nih waktu kita, Iya, Pak. iya. Terserah Bapak mau tambahkan dengan apa. Saya mau tanya sekali lagi Pak, penasaran Pak. Seberapa optimis Bapak bisa terpilih Pak nantinya? Oh iya, tentu. Ini Saya yang milih kan Senat Pak ya? yang pilih itu senang. Saya berkeyakinan betul bahwa Senat Universitas kita ini itu adalah orang-orang yang memang pingin universitas kita berkembang dengan maju. Dan satu, saya berkeyakinan juga bahwa anggota-anggota Senat yang pemilih itu betul-betul mencermati apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan untuk ke depan. Dan saya berupaya untuk mencoba untuk menata segala sesuatu termasuk strategi untuk mempercepat ini, dan saya berkenan itu bisa saya lakukan alhamdulillah dengan pengalaman-pengalaman yang ada selama Bapak ini. Dan Bapak juga sudah cukup senior ya, kan? saya berkeyakinan bahwa teman-teman di anggota Senat itu akan berpikir secara objektif, rasional, dan mudah-mudahan kalau ini memang ada amanah diberikan kepada saya, maka insya Allah kita akan mengaktualisasikan program-program yang ada ini. Termasuk mimpi menjadi tadi ya, sebuah mewujudkan mimpi tadi. Ya, jadi jangan kita 3 periode bermimpi menuju world class university, tapi menuju saja, tidak sampai-sampai gitu nanti. Iya. Karena apa? Karena sasaran yang ingin kita capai itu istilahnya world class university dengan tipe mana yang ingin kita tuju. Kita tidak mungkin untuk menuju setara dengan peringkat 1, 2, 3 dunia. Iya. Tetapi paling tidak kita tahu kira-kira pada level mana yang kira-kira kita bisa tuju. Gitu ya. Nah ini harus ada patokan loh. Ya, ini harus ada patokan. Iya. Kalau tidak seperti itu, nanti kita ngambang. Kita bilang kita menuju langit, tapi kita tidak tahu apakah kita sudah sampai di langit atau ceritanya saja mau menuju langit. Gitu. Ya. Pak, apa ya menurut Bapak ini secara garis besar Unja harus melakukan apa untuk bisa lebih maju? Kalau tadi kan banyak aspek Pak ya, tapi dari sekian aspek yang paling penting, Ya, terobosan yang paling penting dan itu harus segera dilakukan. ya terobosan yang paling penting yang Mungkin segera reformasi dilakukan. atau apa gitu. Iya, ya. Jadi dalam Birokrasi visinya, misalnya Pak. ya birokrasinya juga sistemnya. Dalam banyak hal memang kita harus tidak bisa hanya satu bagian saja yang kita benahi. Kita harus membenahi semua. Tapi bagi saya bahwa visi saya itu ke depan itu adalah Universitas Jambi adalah universitas yang
berkelas dunia dengan sentuhan modern, tetapi berbasiskan potensi lokal. Gitu. World Class University tadi. Ya. Tetap mengacu kepada World Class University, sentuhan modern, ya, tetapi berbasis potensi lokal. Sehingga semua merasakan bahwa Universitas Jambi itu adalah bagian penting daripada mereka. Gitu. Iya. Oke, ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Barangkali saya terima kasih banyak Bung Dori sudah mengundang saya. Mudah-mudahan niat baik kita dijabah oleh Allah SWT. Amin, amin. Baik Pak Profesor Haryadi, dosen saya ini. Hari ini saya yang ngulik beliau, yang nanya-nanya beliau gitu kan. Mudah-mudahan saudara sekalian, pembicaraan kami hari ini, diskusi kami hari ini ada manfaatnya dan bisa menginspirasi masyarakat Jambi. Tentu saja kita doakan ini para alumni Unja, teman-teman, sejawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Prof Haryadi bisa terpilih nantinya menjadi rektor Universitas Negeri Jambi. Kapan Pak pemilihannya Pak? Insya Allah sesuai tahapan untuk pemilihan 3 besarnya itu pada tanggal 24 Oktober. 24 Oktober ini Pak ya. Setelah 3 besar itu nanti akan ada pemilihan bersama Menteri untuk menentukan siapa pemenangnya itu pada tanggal, kalau tidak salah udah bulan November nanti 9. Perlu lobby-lobby juga itu Pak? Lobby-lobby iya. ke kementerian perlu juga Pak? Paling tidak kan itu tadi yang saya bilang, aromanya tercium mereka. Yang paling penting itu adalah mereka tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke, saudara sekalian, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Pak.